Korban rata-rata mengalami kerugian antara 35 juta sampai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita menyampaikan hasil kegiatan pengungkapan tidak pidana dan kita tahu bahwa kita melakukan kegiatan operasi. Kita telah melakukan tindakan terhadap 28 kejadian dari para polisi. Kemudian korban ada 40 orang dan tersangka atau pelapor sebanyak 29 orang. Yang kami tampilkan di sini yang terkait dengan PMI ya, Sejarah Indonesia, ada beberapa kasus yang ditangani. Kemudian bagaimana modusnya? Modusnya adalah menggunakan penipuan lowongan kerja, kemudian penyalahgunaan dokumen. Rata-rata adalah mempunyai izin visa, ya, bukan izin kerja, adalah visa wisata. Kemudian tidak memiliki izin penempatan pekerjaan migran. Para pelaku ini yang kami tangani ada beberapa yang merupakan seorang direktur dari sebuah perusahaan, ya. Kemudian dan juga sebagian dari perorangan. Tujuan para PMI ini dikirim adalah ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Australia. Jalurnya ada yang menggunakan jalur laut dari Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Pekanbaru, ya. Ada juga yang ke Batam, ya. Ini ke lokasi wilayah Malaysia menggunakan jalur laut. Ada juga yang dari Semarang dengan menggunakan pesawat ke Jakarta, dan dari Jakarta ya rencananya akan dikirim ke wilayah Australia. Aspek itu ada, termasuk yang di Australia itu dijanjikan. Jadi mereka pun dijanjikan akan mendapatkan gaji 50 juta per bulan selama di Australia. Namun ini ya ternyata yang tujuan yang Australia ini dia tidak sempat berangkat, dan ada 5 orang yang berhasil kami amankan. Berdasarkan dari data yang telah kami cek di lokasi datanya, ternyata bukan hanya 5 orang ini yang telah menjadi korban. Yang bersangkutan telah merekrut kurang lebih 59 orang yang untuk akan diberangkatkan. Nah, ini sedang kami telusuri yang 59 orang ini, apakah mereka juga sudah membayar dan bagaimana selanjutnya. Jadi yang bersangkutan dikirim ke luar negeri dalam Arab Saudi, dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Ternyata sampai saat ini yang bersangkutan tidak bisa menghubungi korban, istrinya. Ini kami akan berkoordinasi dengan pihak dan juga dari Kemenkeu untuk bisa ditelusuri di mana korban ini berada, termasuk ya si pelaku ini, ya, dia tujuannya kemana dan kondisinya di mana di Saudi. Modus nawari kerjanya gimana, Pak? Jadi kami ini cabang. Jadi ada sponsor yang mendaftarkan PMI ini ke kantor kami dengan maksud tujuan untuk ingin bekerja ke luar negeri. Namun dengan PMI ini memang ada keluarga yang memang ikut ke kami untuk pergi ke negara tujuan, yaitu sebetulnya dengan bujukan atau mungkin ajakan dari keluarganya untuk bisa memperbaiki taraf ekonomi. Namun demikian, dengan kedatangan itu mengeluh kepada kami bahwa PMI ini punya masalah dengan keluarga yang tentunya tentang masalah perekonomian. Dengan itulah PMI meminta untuk diproses dengan cara yang tidak ribet-ribet begitu. Nah,
Sehingga dengan pertimbangan kami, PMI atas memohon dengan permohonan kami pertimbangkan karena secara ekonomi memang sedang tidak baik. Pak, kenapa kok nggak mengurus izin yang secara resmi gitu, kenapa? Kami PT resmi, Pak. Cuma ini atas permohonan PMI untuk memproses secara tidak ribet-ribet begitu. Kami sudah sarankan sejak awal karena kami proses memang semua pakai jalur yang resmi. Nah, ini yang dikategorikan unprocedural itu adalah tidak masuk dalam sistem. Karena kebetulan saja pada saat tanah itu kita kan ada step by step ya untuk proses PMI. Pertama ada interview, terus ada cek kesehatan. Korban tadi dapat berapa, Pak? Jadi per korban dapat berapa? Keuntungan dari korban? Keuntungan dari korban kurang lebih antara 5 atau 6 juta. Satu orang ya? Iya. Jadi udah berapa orang? Ya sementara 1 orang. Kemana itu, Pak? Ke Australia? Untuk tujuan ke Singapura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.